Sepertinya kalau melihat kondisi saat ini bukan jalan yang berujung, Bang. Karena ini akan mengulang lagi. Seperti juga kita melihat kepolisian selama 20 tahun ini tidak pernah selesai, tidak pernah tuntas, dan masyarakat pendamba keadilan ini masih berharap dan sekedar mendengar angin surga saja dari retorika dari kepolisian. Seperti itu, Bang. Karena ada kesempatan yang sangat besar, kemenangan yang besar, akibatnya peluang untuk kaya itu sangat besar. Dan ini diberikan ruang untuk berbuat menyalahkan kemenangan ini, diberikan ruang karena pengawasan dilakukan oleh mereka sendiri. Gitu. Yang terkait dengan kultur yang militeristik tadi, Bang. Salah satu yang jadi problem itu kan juga peraturan di internal kepolisian yang rame terkait kasus Sambo misalnya, pembunuhan itu. Banyak personil ya terkait dengan obstruction of justice seperti itu. Mereka masih menggunakan peraturan-peraturan yang militeristik gitu. Sidang etik, sidang disiplin. Padahal sebagai polisi yang modern, yang profesional, dan dia adalah bagian dari masyarakat sipil, seharusnya kan tunduk dan di bawah peradilan sipil, peradilan umum kan, Bang? Seperti itu. Menurut Bro, ujung dari Sambo itu apa? Sejauh-jauhnya, gitu. Setelah itu sepertinya kalau melihat kondisi saat ini bukan jalan yang berujung, Bang. Malah bukan jalan yang berujung. Karena ini akan mengulang lagi. Seperti juga kita melihat kepolisian selama 20 tahun ini tidak pernah selesai, tidak pernah tuntas, dan masyarakat pendamba keadilan ini masih berharap dan sekedar mendengar angin surga saja dari retorika dari kepolisian. Seperti itu, Bang. Nah, kan selain kasus Sambo banyak sekali kasus yang diduga terpaksa kita mengatakan yang melibatkan pimpinan Polri atau pucuk pimpinan Polri atau pejabat Polri atau pejabat tinggi Polri atau perwira tinggi Polri kan. Misalnya kasus Munir ya kan. Kemudian kasus Kanjuruhan misalnya itu. Kemudian kasus KM50 ya kan. Kemudian kasus apa lagi? Kasus tadi Minasa yang kemarin narkoba. Kemudian kasus Sambo ini sendiri atau Yosua. Sekarang Ismail Bolong ya kan. Keterlibatannya itu bisa di mana saja. Bisa sebagai pelaku, bisa sebagai pihak yang katakanlah memoderasi proses penyelidikannya. Kira-kira begitu. Betul. Kan penyelidikan dan penyidikan di tangan mereka kan. Betul. Kalau mereka termasuk juga kasus Novel Baswedan. Betul. Mungkin pelakunya bukan di lingkungan mereka, tetapi ketika dalam proses penyelidikan dan penyidikan masyarakat kok jadi tidak puas kan. Nah. Apa yang terjadi, Mas Bambang sebenarnya? Ya, salah satunya ini adalah dampak dari kewenangan yang besar yang diberikan pasca reformasi 98 ya. Pasca reformasi 98 ketika TNI dan Polri ini dipisah, ternyata malah Polri ini malah menjadi kekuatan baru yang sangat dahsyat dengan kewenangan yang sangat besar. Polri bisa membuat peraturan sendiri, kemudian melaksanakan sendiri dan juga melakukan pengawasan. Kewenangan yang besar ini yang akibatnya mengakibatkan
potensi abuse of power lah. Dan ini tentunya ada 3 faktor dalam kriminologi kan. Kawan-kawan di kepolisian sangat paham. Kalau Mas Bambang apa backgroundnya? Ilmu politik saya, Bang. Oh, ilmu politik. Oke, silakan. Tapi saya sempat belajar lah terkait dengan crime prevention gitu. Ada 3 faktor kejahatan kan. Niat, kesempatan dan kemampuan dan seperti itu. Kemampuan sangat luar biasa karena diberikan kewenangan yang sangat besar oleh negara. Kesempatan juga luar biasa. Niat ditambah niat aja. Ya, tambah niat. Begitu niatnya ada langsung realisasi. Niat kalau sejak awal seseorang masuk ke kepolisian tentunya sangat baik lah. Mulia lah, Bang. Seseorang ya siapa sih kita mendorong anak-anak kita misalnya seperti generasi masuk polisi lah, jadi polisi yang baik kan, seperti itulah awalnya seperti itu. Kira-kira orang mau jadi polisi itu karena pengen kaya atau pengen mengabdi? ini lanjutannya, Bang. Karena ada kesempatan yang sangat besar, kemenangan yang besar, akibatnya peluang untuk kaya itu sangat besar. Seperti itu. Dan ini diberikan ruang untuk berbuat menyalahkan kewenangan ini diberikan ruang karena pengawasan dilakukan oleh mereka sendiri gitu. Nah, jadi saya terus terang aja bingung gitu kalau ngomong soal polisi ini mau dari mana ya. Mas Bambang, kalau kita bicara tentang pembenahan struktural ya, menurut Mas Bambang perlu nggak itu ke polisi? Kita zigzag aja ngomongnya, pembenahan struktural. Jadi kalau struktur kan sekarang kan seperti struktur komando dari Sabang sampai Merauke. Polisi kelas Polsek sampai kelas Mabes Polri itu satu komando, satu rantai. Ya. Itu kan sama aja dengan mereka itu seperti ada 2 institusi militer di Republik ini, satu TNI ya, yang memang alat perang dan memang harus ada di suatu negara, dan 2 adalah Polri yang juga alat perang juga tiba-tiba karena dia bisa pakai bersenjata laras panjang dan lain sebagainya. Jadi mendalamin nggak soal reformasi struktur? Iya, Bang. Undang-Undang 2 tahun 2002 itu memberikan ruang untuk itu gitu loh. Dan makanya bagaimana sih sebenarnya konsep Undang-Undang 2 tahun 2002 itu dibentuk ketika itu gitu. Memang saat itu memang konsen masyarakat memang ingin memisahkan TNI dan Polri itu saja. Tapi ternyata kita memberi cek kosong pada kepolisian sehingga diberikan kewenangan yang sangat besar itu terkait dengan kontrol dan pengawasan yang lemah. Itu yang mengakibatkan semua ini terjadi. Persoalannya bukan hanya kontrol dan pengawasan, tapi kita biasa mensejajarkan 2 institusi ini, TNI, Polri, kemudian Kapolri, Panglima. Ya kan? Apa iya? Ini lebih berat, lebih sadis lagi, Bang. Kapolri ini di bawah presiden gitu loh. Apa itu? Panglima TNI. Panglima masih ada Kementerian Pertahanan yang mengatur peraturan kebijakan terkait anggaran misalnya di Kementerian di TNI kan. Polri enggak, langsung presiden mereka minta sendiri. Itu sendiri kan menurut saya jadi justru lompat mereka. Betul. Dia melompati dan injak kepala bapaknya kira-kira gitu ya kan. Kan tadi kan bagian dari ABRI kan. Dia cuma setara kepala staf saja kan, Kapolri itu. Tapi tiba-tiba dia lompat tapi nginjak kepala sadis ini. Bapaknya kan. Maksudnya untuk lompat itu dia mengatasi kan. Iya, mengatasi semuanya. Makanya itu memang saya sekian lama sudah menyampaikan bahwa perlu 20 tahun ini perlunya revisi Undang-Undang 2 tahun 2002 gitu loh. Gitu. Kan orang biasa satu napas ya, sama TNI dan Polri ini kok jadikan satu napas. Sebenarnya bahkan sekarang dianggap lebih tinggi karena langsung di bawah presiden. Sebenarnya kalau kita bicara tentang size ya kan, apa iya memang dia satu napas? Kan di konstitusi kita satu alat pertahanan, satu alat keamanan. Walaupun sebagai orang hukum tata negara saya mengatakan itu keliru. Sebenarnya dia bukan alat keamanan. Itu kan kita harus membedakan state security dengan human security. Betul.
Kalau state security itu fungsi TNI itu mestinya. Karena negara. Kawanan negara. Jadi pertahanan dan kawanan itu satu kesatuan. Ini public security. Ini public security atau human security, bahkan keamanan manusia, public security. Jadi tapi konstitusi tidak membedakan itu. Konstitusi hanya membedakan antara pertahanan dan keamanan, pertahanan TNI, keamanan polisi. Nah, oke, kita lepaskan dari lepaskan dari kesalahan perumusan dalam konstitusi. Yang kita ingin tempatkan itu secara objektif. Sebenarnya sebaiknya polisi itu bagaimana secara struktural? Apakah ia sama besarnya dengan institusi TNI sehingga kalau kita bilang itu tuh seperti ada counterpartnya, ya kan? Polri, Kapolri counterpartnya Panglima TNI, ya kan? Kapolda counterpartnya Panglima Kodam, kan kira-kira begitu. Ini counterpartnya apa? Sampai ke bawah, bahkan di bawah itu polisi, tentara kan nggak punya polsek. Ada koramil. Ya. Kemudian jadi sama. Gini Bang, ini memang kalau kita kilas balik ya, ini kan problem keamanan itu kan bukan persoalan kepolisian saja kan, tapi selama ini direduksi hanya sekedar persoalan kepolisian gitu. Padahal banyak aspek terkait dengan keamanan ini. Oke lah, pertahanan silahkan TNI yang memang itu domainnya TNI seperti itu. Tapi keamanan dipegang kepolisian sendiri yang memunculkan, akhirnya memunculkan masalah lagi. Salah satu contoh yang paling aktual adalah kasus Kanjuruhan gitu. Kenapa polisi bisa masuk dalam industri? Ini kasus Kanjuruhan ini yang nyolok dan korban, tapi industri ini kan bisa banyak hal kan, industri tambang semuanya kepolisian masuk ke situ. Padahal ini sebenarnya adalah domain security industri gitu. Dan saat ini semua terkait dengan keamanan ini ujung-ujungnya polisi yang mengatur. Akibatnya peraturan-peraturan mereka yang bikin, dan efeknya ketika ada problem tentunya akan muncul konflik kepentingan seperti itu. Kayak kasus Kanjuruhan, kenapa sampai sekarang tidak tuntas gitu loh? Salah satunya ya karena ada konflik kepentingan gitu. Mereka yang menjaga, mereka dalam tanda kutip mereka yang mendapatkan cuan kan. Ketika ada problem, mereka tidak mau disalahkan juga gitu dalam kasus Kanjuruhan seperti itu. Itu yang menjadi masalah. Makanya ini juga salah satu PR yang mungkin Cak Munir dulu bergerak terkait dengan perumusan undang-undang keamanan nasional ya. Undang-undang keamanan nasional kita belum punya, tapi undang-undang kepolisian kita punya. Jadi saya agak bingung, jadi lalu kita harus dari mana itu, Bro? Harus dari mana? Saya panggil bro atau mas itu ya. Silahkan. Kita harus dari mana? Karena kalau saya sih sebenarnya ini oversize sudah polisi ini. Iya, itu banyak hal ya yang perlu ditata ulang gitu loh. Kalau memulai dari undang-undang kepolisian jalannya masih panjang, sementara harus ngomong dengan parlemen dan yang lainnya panjang. Yang terkait dengan kultur yang militeristik tadi, Bang. Salah satu yang jadi problem itu kan juga peraturan-peraturan di internal kepolisian yang rame terkait kasus Sambo misalnya, pembunuhan itu yang kemarin juga menyeret banyak personil ya terkait dengan obstruction of justice seperti itu. Mereka masih menggunakan peraturan-peraturan yang militeristik gitu. Mereka ada sidang etik, sidang disiplin. Padahal sebagai polisi yang modern, yang profesional, dan dia adalah bagian dari masyarakat sipil, seharusnya kan tunduk dan di bawah peradilan sipil, peradilan umum kan, Bang, seperti itu. Sementara saat ini antara sidang etik atau sidang pidana lebih dulu mereka masih tarik ulur, ujung-ujungnya ya suka-suka mereka. Nggak ada governance yang harus mereka. Betul, nggak ada pertanggungjawabannya seperti apa, suka-suka saja. Kasus Napoleon Bonaparte misalnya sudah divonis, sampai sekarang belum sidang etik. Tapi kasus Sambo
belum sidang semuanya sudah etik, PTDH lagi seperti itu. Iya. Ini kan jadi maunya polisi itu apa gitu. Jadi, kita sebagai masyarakat kan mencatat itu semua seperti itu.